Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum Ibu membahas tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam, alangkah baiknya jika kita bersama-sama membaca doa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan serta cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian bisa mengetahui dan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan serta cara melestarikannya. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu berupa bunga, karena pada bunga terdapat sel kelamin jantan yaitu berupa benang sari dan sel kelamin betina yaitu kepala putik. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi dengan cara penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, 2. Penyerbukan tetangga, 3. Penyerbukan silang, dan 4. Penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari atau benang sari ke kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi beda tumbuhan. Dan yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putik berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, akar tinggal, dan spora. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara cangkok, setek batang, setek daun, merunduk, dan menempel atau okulasi. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan ovipar adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Sedangkan perkembangbiakan vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri dari hewan vivipar adalah memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi dengan rambut. Contoh dari hewan vivipar ini adalah sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak, dan lain-lain. Ovovivipar. Perkembangbiakan yang ketiga ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan.
Contoh dari hewan ini antara lain ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Perkembangbiakan ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus pada hewannya. Nah, itu merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan. Setiap makhluk hidup memerlukan tempat tinggal. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Makhluk hidup harus dilestarikan agar keberadaannya tetap ada. Mengapa hewan perlu dilestarikan? Ada yang bisa jawab anak-anak? Iya, betul sekali. Mengapa hewan perlu dilestarikan? Karena jika tidak dilestarikan, keberadaan hewan akan menjadi langka dan susah untuk ditemukan. Beberapa contoh hewan yang sudah mulai punah dan mengalami kelangkaan diantaranya adalah orang utan, burung cendrawasih, komodo, badak bercula satu, dan lain-lain. Lalu bagaimana upaya atau cara kita agar hewan tetap lestari? Ya, di sini ada beberapa upaya-upaya pelestarian hewan. Yaitu yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran hewan ex situ dan in situ. Ex situ artinya penangkaran hewan di luar habitatnya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari. Sedangkan in situ artinya adalah penangkaran hewan di dalam habitatnya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Dan yang ketiga adalah dengan tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Itu adalah beberapa cara untuk melestarikan hewan agar hewan tidak mengalami kepunahan. Yang selanjutnya adalah pelestarian tumbuhan. Sama seperti pelestarian hewan, pelestarian tumbuhan perlu dilakukan agar tidak mengalami kelangkaan. Pelestarian hewan dan tumbuhan ini juga dilindungi oleh undang-undang. Lalu apa saja sih tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan langka? Ya, yang termasuk ke dalam tumbuhan langka adalah contohnya Rafflesia arnoldi, kantung semar, meranti, dan Edelweiss Jawa. Rafflesia arnoldi. Dia adalah tumbuhan endemik di Pulau Sumatera seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kantung semar. Kantung semar ini habitatnya adalah di Kalimantan dan Sumatera. Meranti berasal dari beberapa daerah yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan beberapa wilayah di Sulawesi. Edelweiss Jawa. Tumbuhan endemik ini merupakan tumbuhan endemik zona alpina atau montana di berbagai pegunungan tinggi Nusantara. Itu hanya beberapa contoh tumbuhan langka yang memang harus dilestarikan agar keberadaannya tetap ada dan tidak mengalami kepunahan. Lalu bagaimana caranya supaya tumbuhan tetap lestari? Ya, ada beberapa cara atau upaya untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Yang keempat, penghijauan. Yang kelima, ex situ dan in situ. Yang keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Baiklah anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan dari Ibu mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan serta cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Semoga penjelasan dari Ibu ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap jaga kondisi dan kesehatan kalian. Walaupun kita belajar dengan pembelajaran jarak jauh, jangan sampai menyurutkan motivasi kita untuk belajar. Semangat dan sukses selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.